القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan sayyidana Muhammadin khairul bashari mualliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira ila yaumin nadhir. Salatu wassalamu alaihi wa ala azwaji ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabil mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ustaz Bahtiar Nasir dan seluruh pimpinan Koalisi Indonesia untuk Bebaskan Baitul Maqdis, para ustaz, para ustazah, pimpinan daripada ormas-ormas Islam dan pimpinan daripada organisasi-organisasi dan masjid-masjid yang pagi hari ini membersamai dan menyambut undangan dari Koalisi Indonesia untuk Bebaskan Masjidil Aqsa untuk bersama-sama melanjutkan kepedulian kita, konstitusionalisasi kita, sikap berbangsa dan bernegara kita yang benar untuk membela Palestina dan membela Masjidil Aqsa dan menolak penjajahan Israel. Syukur pada Allah kita dimudahkan untuk hadir dengan cara yang insya Allah tetap diberkahi oleh Allah SWT. Dan jazakumullah khairan tentu kepada Koalisi Indonesia Bela dan Bebaskan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis yang telah mengundang saya atau kami di MPR dan juga di DPR untuk bersama-sama ya, melanjutkan bukti dan keberpihakan kita sebagai bangsa, sebagai negara, sebagai umat Islam, sebagai umat manusia terhadap masalah Palestina dan masalah Masjid Al-Aqsa serta masalah penjajahan Israel ini. Jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, tahun 1944, 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, ternyata dari Palestina sudah menghadirkan dua tokoh yang sangat-sangat peduli dan sangat-sangat membela kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan oleh para pahlawan-pahlawan bangsa pada waktu itu. Ada dua tokoh yang sangat populer yang pastinya kita sudah mendengar namanya dan belakangan semakin ramai, dan saya mengusulkan agar pemerintah Indonesia memberikan gelar penghargaan kebangsaan pahlawanan kepada kedua tokoh ini. Yang satu adalah seorang Habib Muhammad Habib As-Sayyid Muhammad Al-Amin Al-Husaini. Beliau adalah mufti Palestina, tokoh yang amat sangat segani di Palestina. Yang kedua adalah seorang tokoh yang disebut sebagai raja media di Palestina, dan beliau juga sekaligus adalah seorang yang karenanya dikaruniai Allah dengan kekayaan yang sangat banyak. Nah, beliau juga membantu Indonesia merdeka, perjuangan Indonesia merdeka melalui medianya, masuk juga melalui kekayaannya, beliau serahkan semuanya untuk perjuangan Indonesia merdeka. Itu tahun 1944. Maka tahun 1945 ketika Bapak Bangsa berkumpul yang terhimpun dalam Panitia 9 dan kemudian mereka menyepakati Piagam Jakarta, ditegaskanlah di alinea pertama ungkapan yang menegaskan bagaimana Indonesia sikap dasarnya adalah mendukung, adalah menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan karenanya pasti didukung oleh Indonesia, dan menolak penjajahan karenanya haruslah dihapus karena itu tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan juga prinsip kedamaian. Tentu saja penjajahan yang terjadi oleh Israel terhadap Palestina secara negara memang baru dimulai pada tahun 48 karena saat itulah mereka mengklaim berdirinya negara Israel, tetapi penjajahan sudah mulai mereka lakukan, teror sudah mulai mereka lakukan. Bahkan pada tahun 1938, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Kiai Haji Saifuddin Zuhri menyampaikan tentang sikap dasar daripada PBNU, yaitu membela perjuangan mujahidin Palestina dan mendoakan mujahidin Palestina dengan doa kunut nazilah, dan bersama dengan Kiai Haji Wahab Nasrullah menganjurkan umat untuk mengumpulkan dana membantu perjuangan bangsa Palestina. Jadi demikianlah sudah sangat lama sikap bangsa Indonesia sebelum Indonesia merdeka membela perjuangan mujahidin Palestina dengan doa ya, dengan dana juga ya,
Dan inilah yang kemudian disimpulkan menjadi sikap konstitusional Indonesia ketika kemudian dimasukkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea yang pertama, dukungan terhadap kemerdekaan, masuk Palestina pastinya, dan menolak segala bentuk penjajahan termasuk yang dilakukan oleh Israel. Dan itu dikuatkan lagi di alinea keempat, di paruh akhirnya menegaskan tentang bahwa Indonesia merdeka ini selain untuk mensejahterakan bangsa Indonesia, memakmurkan bangsa Indonesia, untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga untuk terlibat aktif menghadirkan perdamaian dunia yang berdasarkan kepada menghadirkan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi, keadilan sosial, kemerdekaan dan keadilan sosial. Dengan demikian maka sudah sangat jelas bahwa sikap Indonesia, baik bangsa maupun negara, baik ormas maupun orpol, baik yang beragama Islam maupun yang beragama Kristiani seperti Amaramis, baik juga yang afiliasi politiknya pada politik Islam maupun politik nasional, semuanya satu sikap, yaitu sejak dari dulu sudah diberikan landasan yang kokoh dan kuat oleh konstitusi kita, oleh sejarah Indonesia, yaitu berpihak kepada perjuangan kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan daripada Israel. Dasar inilah yang harusnya menjadi wawasan kebangsaan yang dipahami oleh semuanya, karena inilah yang kemudian dilanjutkan penyikapannya oleh presiden-presiden Indonesia, sejak Bung Karno sampai yang sekarang, menteri-menteri luar negeri, ya dulu juga dilakukan oleh Profesor Dr. Preston Abdul Ghani, dan beliau menegaskan bahwa yang namanya Konferensi Asia Afrika sesungguhnya adalah konferensi menentang penjajahan Zionis, karena Zionisme, penjajahan Zionisme itu adalah penjajahan yang paling jahat sepanjang atas di antara jenis-jenis penjajahan yang lain. Dan kemudian itu pun berlanjut menjadi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh DPR, oleh MPR, kami semuanya satu kata, menolak penjajahan Israel dan mendukung perjuangan bangsa Palestina. Jadi karenanya kalau hari-hari ini bangsa Indonesia, baik itu Menteri Luar Negerinya, Presidennya, DPR-nya, MPR-nya, termasuk juga ormas-ormasnya, NU, Muhammadiyah, MUI, kemudian juga ormas-ormas yang lainnya, gitu ya, termasuk juga NGO-NGO melakukan pembelaan kepada bangsa Palestina, menolak penjajahan Israel. Baik bangsa maupun negara ini sesungguhnya memang sedang melanjutkan istiqomah dengan apa yang menjadi sikap dasar yang dicontohkan oleh para ulama, oleh bapak-bapak bangsa melalui Panitia 9, melalui pembukaan Undang-Undang Dasar, termasuk juga melalui fatwa daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang tadi saya sampaikan di depan. Maka menjadi sangat dimaklumi bila kemudian sikap Indonesia ini diapresiasi oleh bangsa Palestina. Sikap Indonesia ini kemudian pun juga membersamai sikap bangsa-bangsa dunia. Karena kita mengetahui bahwa di Amerika Serikat, tempat di mana kemudian Joe Biden dan atau pemerintah Amerika Serikat selalu dibahasakan sebagai mendukung sepenuhnya yang dilakukan Israel. Tetapi di tingkat rakyat dan juga di tingkat DPR di sana sesungguhnya sudah terjadi perkembangan bahwa persentase masyarakat Amerika Serikat yang mendukung perjuangan bangsa Palestina dan menolak kejahatan Israel juga semakin bertambah dan semakin meningkat. Di Afrika Selatan, tempat di mana dahulu rezimnya adalah apartheid, tetapi kemudian muncullah demo besar-besaran dari sana. Mengapa? Karena mereka melihat bahwa yang dilakukan Israel adalah apartheid yang bahkan lebih jahat daripada yang dilakukan di Afrika Selatan. Tokoh-tokoh kalangan Yahudi yang selamat daripada Holocaust, termasuk Albert Einstein, mereka menolak berdirinya negara Zionis Israel karena mereka sangat mengkhawatirkan bahwa, dan itu terbukti kekhawatiran mereka, bahwa mereka negara Zionis Israel akan lebih jahat, lebih kejam daripada Nazi dengan Holocaustnya terhadap bangsa Yahudi. Jadi inilah kejahatan yang dilakukan oleh Israel, dan karenanya wajar bila dunia internasional menolaknya, wajar bila bangsa Indonesia juga menolaknya, dan bila kemudian bangsa-bangsa dunia semakin banyak yang melakukan keberpihakan kepada bangsa Palestina, termasuk para seniman dan budayawan di Kanada, lebih daripada 1.000 seniman budayawan di Kanada ikut demonstrasi menolak penjajahan Israel dan mendukung pembebasan Palestina dan menolak bekerjasama dengan segala yang terkait dengan Israel, maka sudah sangat sewajarnya bila umat Islam di Indonesia dan bangsa Indonesia, baik itu pemerintah maupun parlemennya, untuk kemudian betul-betul istiqomah dengan apa yang telah menjadi jati dirinya, sejarahnya, wawasan kebangsaannya, yaitu membela perjuangan bangsa Palestina, membela Masjid Al-Aqsa, dan tentunya juga menolak penjajahan Israel.
Jangan sampai kemudian sekarang ini beragam disinformasi yang dikembangkan. Seolah-olah yang terjadi sekarang adalah Israel melawan Hamas. Itu tentu adalah disinformasi. Itu tentu adalah penyesatan informasi. Karena faktanya adalah bahwa penjajahan Israel ini sudah terjadi jauh-jauh hari sebelum Hamas lahir. Sebelum kelompok-kelompok pelawan Palestina sekarang hadir. Tahun 48 belum ada yang namanya PLO, belum ada yang namanya Fatah, belum ada yang namanya Hamas. Tetapi Israel sudah menjajah Palestina, Israel sudah menteror warga Palestina, sudah menjarah dan merebut tanah-tanah Palestina. Jadi kalau kemudian sekarang perlawanan bangsa Palestina, apakah melalui Fatahnya, apakah melalui jihad Islaminya, apakah melalui Hamasnya, sesungguhnya adalah melanjutkan apa yang dilakukan perjuangannya oleh para pejuang Palestina dahulu. Jadi kalaupun tidak ada Hamas, kalaupun tidak ada Fatah, tetapi penjajahan Palestina oleh Israel terjadi dan sudah terjadi, maka pernyataan Bung Karno menjadi sangat relevan. Tahun 1962, sebelum lahirnya Hamas, sebelum lahirnya Fatah, sebelum lahirnya PLO, Bung Karno sudah membuat penegasan yang luar biasa. Dia menyampaikan tahun 1962 bahwa selama kemerdekaan belum diberikan kepada bangsa Indonesia, dan selama itu juga Israel masih menjajah Palestina, maka selama itu juga bangsa Indonesia akan berdiri tegak melawan penjajahan Israel terhadap Palestina. Jadi Bung Karno saja wawasannya sudah demikian luar biasa, sangat benar, luar biasa, sangat istiqomah, sesuai juga dengan fatwa daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan NU dan juga Muhammadiyah. Maka beliau yang adalah bapak bangsa, mestinya wawasannya menjadi rujukan daripada bangsa Indonesia, wawasannya menjadi rujukan daripada politik Indonesia, dan inilah yang hendaknya selalu bisa terjadi. Terakhir, jemaah dirahmati Allah SWT, tentu saja sikap kita mendukung dan pembela bangsa Palestina, Masjidil Aqsa, kemerdekaan Palestina, juga diharapkan akan menjadi sesuatu yang menambahkan gerakan-gerakan yang bersifat konstitusional, gerakan yang bersifat demokratis, ya, yang damai, ya. Tidak ada kekerasan di sana, karena kita memang adalah umat yang menolak kekerasan. Hanya Israel dan pendukung-pendukungnya saja yang mengedepankan terorisme, kekerasan, ekstremisme, seperti yang dilakukan Israel. Bahkan sesudah terjadi gencatan senjata kemarin, mereka kembali membuka jati dirinya sebagai bangsa yang selalu ingkar janji, tidak bisa dipercaya dengan kesepakatan-kesepakatannya. Maka setelah gencatan senjata kemarin, mereka masih saja merampas, mencederai, menteror warga Palestina di Hai Sheikh Al-Jarrah dan sekitarnya dengan maksud untuk menguasainya. Bahkan mereka masih juga mendukung ekstremis Yahudi untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa dan melukai jamaah umat Islam yang sedang sholat di dalam Masjid Al-Aqsa. Ini semuanya mudah-mudahan akan mengingatkan juga bangsa-bangsa dunia. Jadi dari Israel yang katanya negara demokratis, ternyata mereka adalah negara yang paling demokrasi, bukan demokrasi. Bahwa mereka karenanya layak untuk dilakukan normalisasi, nyatanya mereka justru adalah pihak yang menegaskan dan membuka diri bahwa berhubungan dengan Israel tidak membantu Palestina sama sekali, tidak membantu kemerdekaan Palestina, tapi justru merugikan kepentingan Palestina. Karenanya dalam seluruh wacana tentang normalisasi, maka yang paling pertama kali menolak adalah Palestina. Mengapa Palestina menolak? Karena itu pasti akan hanya menguntungkan kepentingan Israel dan semakin memojokkan dan merugikan kepentingan Palestina dan menjauhkan mereka dari kemerdekaannya, apalagi dengan ibu kotanya Al-Quds Asy-Syarif, sebagaimana yang telah disepakati oleh OKI, oleh bangsa Palestina, dan saya yakin kita dukung semuanya. Selamat menghadirkan keberpihakan kepada Palestina, kepada Masjidil Aqsa, dan menolak penjajahan Israel. Sikap yang sangat rasional, sangat konstitusional, sangat legal, sikap yang sewajarnya memang menjadi sikap Indonesia, baik pemerintah maupun juga bangsa Indonesia, baik melalui ormasnya, orpolnya, maupun juga individu-individu di bangsa Indonesia. Allahu Akbar, merdeka, merdeka juga untuk Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون